Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Budiono Blitar Channel. Apakah agama harus sepenuhnya tunduk pada logika manusia? Ataukah justru logika manusia yang memerlukan bimbingan wahyu agar tidak kehilangan arah? Dalam video reaction kali ini, kita akan mengulas cara pandang yang menjadikan akal sebagai hakim tunggal dalam memahami ajaran agama. Padahal, akal memiliki batas, sementara wahyu hadir sebagai penuntun yang melampaui batas itu. Video ini tidak ditujukan untuk menyerang pribadi siapapun. Ini adalah ruang dialog ilmiah, ruang literasi yang utuh, dan ruang berpikir yang tetap menjaga adab. Kita menguji gagasan, bukan menghakimi orangnya. Karena iman tanpa akal bisa menjadi rapuh, tetapi akal tanpa wahyu bisa menjadi angkuh. Mari kita mulai diskusi yang jernih, tajam, dan tetap berakhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran berbahaya lainnya adalah ajaran bahwa manusia harus tunduk sepenuhnya pada otoritas. Banyak agama mengajarkan bahwa mempertanyakan pemimpin sama dengan mempertanyakan Tuhan. Ini memberi kekuasaan besar kepada pendeta, ulama, dan pejabat agama. Para pemimpin sering menyalahgunakan otoritas ini untuk mengendalikan pengikut, baik demi kepentingan politik maupun finansial. Ketika kepatuhan dianggap suci, penyalahgunaan kekuasaan menjadi sangat umum. Sejarah penuh dengan contoh pemimpin agama yang menyalahgunakan kekuasaan mereka, sementara para pengikut tetap diam karena percaya bahwa kepatuhan adalah bentuk kesalehan. Pendapat yang menyatakan bahwa ajaran agama mengharuskan manusia tunduk sepenuhnya kepada otoritas, hingga mempertanyakan pemimpin dianggap sama dengan mempertanyakan Tuhan, adalah generalisasi yang tidak tepat apabila ditujukan kepada ajaran agama Islam. Dalam Islam, ketaatan bukanlah ketaatan membabi buta. Islam membedakan dengan sangat tegas antara ketaatan kepada Tuhan dan ketaatan kepada manusia. Ketaatan kepada Tuhan bersifat mutlak, sedangkan ketaatan kepada manusia bersifat bersyarat. Seorang pemimpin ditaati selama ia berada dalam koridor kebenaran dan keadilan. Jika ia menyimpang dari nilai moral dan hukum yang telah ditetapkan Tuhan, maka tidak ada kewajiban untuk mengikuti penyimpangan tersebut. Secara ilmiah dan historis, tradisi intelektual Islam justru dibangun di atas budaya bertanya, berdiskusi, dan mengkritisi. Para ulama besar dalam sejarah Islam berbeda pendapat satu sama lain, bahkan terhadap penguasa. Perbedaan pendapat tidak dianggap sebagai pemberontakan terhadap Tuhan, melainkan sebagai bentuk ijtihad dan tanggung jawab moral. Dalam khazanah pemikiran Islam, kritik yang santun adalah bagian dari amar kebaikan dan pencegahan kemungkaran. Secara filosofis, Islam memuliakan akal manusia. Akal dipandang sebagai anugerah ilahi yang harus digunakan untuk menimbang kebenaran. Jika mempertanyakan pemimpin otomatis dianggap sebagai dosa, maka fungsi akal menjadi lumpuh. Padahal dalam ajaran Islam, manusia akan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas pilihannya, bukan berlindung di balik alasan mengikuti tokoh tertentu. Secara religius, Islam juga mengajarkan prinsip keadilan dan amanah. Kekuasaan dipandang sebagai titipan, bukan hak absolut. Penyalahgunaan otoritas adalah pelanggaran moral yang berat. Sejarah memang mencatat adanya pemimpin agama yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi kesalahan individu tidak identik dengan ajaran agamanya. Kita harus membedakan antara nilai normatif ajaran dan perilaku manusia yang mungkin menyimpang dari ajaran tersebut. Karena itu, menyatakan bahwa Islam mengajarkan kepatuhan suci tanpa kritik adalah reduksi yang tidak adil. Islam justru menyeimbangkan antara ketaatan, akal sehat, tanggung jawab moral, dan kontrol sosial. Semoga kita semua diberi kejernihan berpikir, keluasan hati, dan kebijaksanaan dalam memahami agama secara utuh. Semoga Tuhan membimbing para pemimpin agar amanah dan membimbing umat agar taat dalam kebenaran, serta berani menegakkan keadilan dengan cara yang santun. Ajaran merusak lainnya adalah kriminalisasi hubungan manusia yang alami. Banyak agama mengatur siapa yang boleh dan tidak boleh dicintai. Ajaran ini telah menyebabkan penderitaan seumur hidup bagi tak terhitung banyaknya orang. Mereka ditolak oleh keluarga, dihukum oleh komunitas, dan hidup dalam ketakutan hanya karena mencintai seseorang. Cinta adalah emosi manusia yang alami. Ketika agama mencampuri hal ini, hasilnya adalah represi dan penderitaan. Pendapat yang menyatakan bahwa ajaran agama,
khususnya ajaran agama Islam, merusak karena dianggap mengkriminalisasi hubungan manusia yang alami, sesungguhnya merupakan penyederhanaan yang kurang tepat dan tidak proporsional. Pertama-tama, kita perlu membedakan antara pengakuan terhadap emosi dan pengaturan terhadap perilaku. Dalam pandangan Islam, cinta adalah fitrah. Ia adalah bagian dari naluri dasar manusia yang diciptakan oleh Allah. Cinta kepada orang tua, kepada anak, kepada pasangan, bahkan kepada sesama manusia adalah anugerah yang mulia. Islam tidak pernah mengkriminalisasi perasaan. Perasaan tidak dihukum. Yang diatur adalah tindakan, karena tindakan memiliki konsekuensi sosial, moral, dan peradaban. Kedua, secara ilmiah dan sosiologis, setiap masyarakat memiliki norma yang mengatur relasi antar manusia. Tidak ada satupun peradaban yang membiarkan semua bentuk relasi berjalan tanpa batas. Aturan bukan selalu berarti represi. Aturan seringkali adalah instrumen perlindungan. Dalam Islam, pengaturan hubungan laki-laki dan perempuan misalnya, bertujuan menjaga kehormatan, keturunan, stabilitas keluarga, dan keseimbangan sosial. Keluarga dalam Islam bukan hanya institusi privat, tetapi fondasi peradaban. Ketiga, secara filosofis, kebebasan tanpa rambu bukanlah kebebasan yang matang. Kebebasan sejati selalu berjalan berdampingan dengan tanggung jawab. Islam memandang manusia sebagai makhluk bermartabat yang tidak hanya digerakkan oleh dorongan, tetapi juga oleh akal dan nilai. Maka cinta dalam Islam tidak hanya soal rasa, tetapi juga soal arah dan kemaslahatan. Keempat, secara religius, Islam menekankan kasih sayang sebagai salah satu sifat utama Tuhan. Nabi Muhammad mengajarkan kelembutan, bukan kebencian. Jika dalam praktik sosial terjadi penolakan, kekerasan, atau perlakuan tidak manusiawi atas nama agama, maka itu lebih tepat dipahami sebagai kegagalan manusia dalam memahami dan mengamalkan ajaran, bukan kesalahan ajarannya itu sendiri. Karena itu tidak tepat menuduh bahwa Islam merusak dengan mengatur relasi manusia. Yang dilakukan Islam adalah memberi kerangka etis agar cinta tidak berubah menjadi eksploitasi, agar kebebasan tidak berubah menjadi kekacauan, dan agar perasaan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih luas. Semoga kita semua diberi kejernihan akal untuk membedakan antara ajaran dan penyimpangan praktik, diberi keluasan hati untuk berdialog dengan santun, dan diberi petunjuk oleh Allah agar mampu memahami agama secara utuh, adil, dan penuh kasih. Gagasan destruktif berikutnya adalah ajaran bahwa konversi itu wajib demi menyelamatkan orang lain. Ini membuat kelompok agama percaya bahwa mereka memiliki kewajiban untuk mengubah orang lain, bahkan dengan paksaan. Secara historis, jutaan orang dipaksa meninggalkan budaya, bahasa, dan keyakinan mereka karena agama asing mengklaim dirinya sebagai satu-satunya kebenaran. Konversi paksa menghancurkan peradaban-peradaban besar. Bahkan hari ini, tekanan untuk berpindah keyakinan masih menciptakan ketegangan dan konflik sosial. Pendapat yang menyatakan bahwa ajaran agama mewajibkan konversi demi menyelamatkan orang lain, bahkan sampai pada tindakan pemaksaan, sesungguhnya tidak tepat jika ditujukan kepada ajaran agama Islam. Secara teologis, Islam menegaskan prinsip kebebasan beragama. Al-Quran secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Prinsip ini bukan sekadar slogan moral, melainkan fondasi normatif. Keimanan dalam Islam dipahami sebagai pilihan sadar yang lahir dari keyakinan batin, bukan hasil tekanan sosial, politik, apalagi kekerasan. Keimanan yang dipaksakan justru bertentangan dengan hakikat iman itu sendiri, karena iman adalah pembenaran hati dan kesediaan akal menerima kebenaran. Secara historis, memang terdapat peristiwa kelam dalam sejarah umat manusia di berbagai peradaban, termasuk yang mengatasnamakan agama. Namun kesalahan pelaku sejarah tidak dapat serta-merta disamakan dengan ajaran normatif suatu agama. Dalam kajian ilmiah, kita perlu membedakan antara teks ajaran dan praktik politik kekuasaan. Islam sebagai ajaran tidak pernah membenarkan pemaksaan keyakinan. Bahkan dalam praktik pemerintahan Islam klasik, komunitas non-Muslim tetap hidup dengan identitas, budaya, dan sistem hukum internal mereka. Secara filosofis, klaim kebenaran dalam Islam tidak identik dengan kewajiban memaksa. Setiap agama tentu meyakini kebenaran ajarannya. Namun Islam mengajarkan dakwah dengan hikmah, kebijaksanaan, dan dialog yang baik. Persuasi moral dan argumentasi rasional menjadi jalan, bukan intimidasi. Menawarkan keyakinan berbeda dengan memaksakan keyakinan. Yang pertama adalah hak berdialog.
Yang kedua adalah pelanggaran terhadap martabat manusia. Secara sosiologis, tekanan sosial untuk berpindah keyakinan memang dapat menciptakan konflik. Tetapi konflik lahir dari penyalahgunaan ajaran, bukan dari ajaran itu sendiri. Ketika Islam dipahami secara utuh, ia justru mengajarkan penghormatan terhadap kemajemukan dan tanggung jawab hidup berdampingan secara damai. Karena itu, generalisasi bahwa ajaran Islam mewajibkan konversi paksa adalah tidak tepat, baik secara tekstual, historis, maupun filosofis. Yang diwajibkan dalam Islam adalah menyampaikan kebenaran dengan cara yang santun dan membiarkan manusia memilih dengan kesadaran penuh. Semoga kita semua diberi kejernihan akal, kelapangan hati, dan kemampuan untuk memahami agama secara adil dan proporsional. Ajaran berbahaya lainnya adalah pandangan bahwa orang luar itu berbahaya atau jahat. Banyak agama menggambarkan non-penganut sebagai musuh, tidak dapat dipercaya, atau buta secara spiritual. Ini menciptakan perpecahan. Bukannya melihat manusia lain sebagai sesama penghuni dunia yang setara, para pengikut melihat mereka sebagai ancaman. Pola pikir ini memicu kebencian, diskriminasi, dan konflik. Ketika manusia berhenti melihat sesama sebagai manusia dan mulai melihat mereka sebagai musuh abadi, kekerasan menjadi sangat mudah terjadi. Baik, izinkan saya menanggapi secara tenang dan jernih. Pendapat yang menyatakan bahwa ajaran agama menggambarkan orang luar sebagai musuh, tidak dapat dipercaya, atau buta secara spiritual, lalu dianggap sebagai sumber kebencian dan konflik adalah generalisasi yang tidak tepat jika diarahkan kepada ajaran agama Islam. Dalam Islam, fondasi relasi antar manusia dibangun di atas prinsip kemanusiaan universal. Al-Quran menegaskan bahwa seluruh manusia berasal dari satu asal yang sama dan dijadikan berbangsa-bangsa serta bersuku-suku agar saling mengenal, bukan saling membenci. Perbedaan dalam keyakinan tidak otomatis melahirkan permusuhan. Ia adalah bagian dari kenyataan kehidupan yang diakui keberadaannya. Secara historis, Nabi Muhammad membangun masyarakat Madinah yang plural. Di dalamnya terdapat Muslim, Yahudi, dan kelompok lain yang hidup dalam satu kesepakatan sosial yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, Islam tidak mengajarkan penghapusan pihak lain, melainkan pengaturan hidup bersama secara adil dan bermartabat. Secara teologis, Islam membedakan antara perbedaan keyakinan dengan permusuhan. Tidak semua yang berbeda adalah musuh. Permusuhan muncul karena tindakan zalim, agresi, dan pelanggaran hak, bukan semata karena identitas agama. Bahkan, Al-Quran menegaskan agar kebencian kepada suatu kaum tidak mendorong ketidakadilan. Keadilan tetap harus ditegakkan kepada siapapun. Secara filosofis, jika suatu ajaran benar-benar menghapus kemanusiaan orang lain, maka ia akan meruntuhkan dasar moralnya sendiri. Islam justru menegaskan bahwa memuliakan manusia adalah bagian dari memuliakan ciptaan Tuhan. Menghilangkan martabat manusia berarti mengingkari kehendak Sang Pencipta. Memang benar, dalam realitas sosial, ada individu atau kelompok yang menafsirkan agama secara sempit dan eksklusif. Namun itu adalah problem pemahaman, bukan problem ajaran dasarnya. Setiap tradisi memiliki tantangan dalam penafsiran. Menilai sebuah agama dari penyimpangan sebagian pengikutnya bukanlah pendekatan ilmiah yang adil. Karena itu, menyematkan label bahwa Islam menciptakan kebencian terhadap orang luar adalah penyederhanaan yang tidak proporsional. Islam mengajarkan akhlak, keadilan, dialog, dan penghormatan terhadap kehidupan. Konflik lahir dari keserakahan, kepentingan politik, dan fanatisme sempit, bukan dari inti ajaran yang lurus. Semoga kita semua diberikan kejernihan akal, keluasan hati, dan kemampuan untuk memahami perbedaan tanpa kehilangan rasa kemanusiaan. Ada pula ajaran bahwa kehidupan ini tidak penting dibandingkan kehidupan akhirati. Ketika orang didorong untuk hanya fokus pada akhirat, mereka menjadi lalai terhadap dunia nyata. Mereka bisa mengabaikan sains, menelantarkan pendidikan, atau enggan memperbaiki masyarakat. Beberapa ekstremis bahkan percaya bahwa menghancurkan dunia ini dapat dibenarkan karena dunia berikutnya dianggap lebih penting. Pola pikir ini sangat merusak. Satu-satunya kehidupan yang kita tahu pasti kita miliki adalah kehidupan yang sedang kita jalani sekarang. Ajaran apapun yang menyuruh manusia mengabaikan dunia saat ini berpotensi menciptakan penderitaan dalam skala besar.
Pendapat tersebut apabila diarahkan kepada ajaran agama Islam, sungguh tidak tepat dan tidak proporsional. Pertama-tama perlu ditegaskan bahwa dalam Islam, kehidupan dunia tidak pernah dipandang sebagai sesuatu yang tidak penting. Dunia justru dipahami sebagai amanah, sebagai ladang tempat manusia menanam kebaikan. Kehidupan akhirat memang diyakini sebagai kelanjutan yang kekal, tetapi itu tidak berarti dunia diabaikan. Justru karena adanya pertanggungjawaban di akhirat, maka kehidupan dunia harus dijalani dengan penuh tanggung jawab, kesungguhan, dan integritas. Secara ilmiah dan historis, fakta peradaban Islam membantah tuduhan bahwa orientasi akhirat melahirkan pengabaian terhadap sains dan pendidikan. Lahir tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, Al-Khawarizmi dalam bidang matematika, dan Ibnu Khaldun dalam ilmu sosial. Mereka adalah pribadi-pribadi yang taat beragama sekaligus ilmuwan besar. Ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, iman dan akal berjalan beriringan, bukan saling meniada. Secara filosofis, Islam memandang manusia sebagai makhluk yang utuh, jasmani dan rohani. Mengabaikan dunia berarti mengabaikan sebab bagian dari amanah kemanusiaan itu sendiri. Bahkan dalam ajaran Islam terdapat prinsip keseimbangan. Manusia diperintahkan untuk mencari kebahagiaan akhirat tanpa melupakan bagian dunia. Artinya, bekerja, belajar, membangun masyarakat, menegakkan keadilan, dan mengembangkan ilmu adalah bagian dari ibadah. Adapun pandangan ekstrem yang membenarkan perusakan dunia dengan alasan akhirat lebih penting, itu bukan representasi ajaran Islam. Itu adalah penyimpangan. Islam justru melarang kerusakan di muka bumi. Merusak kehidupan, menebar kekacauan, dan mengabaikan kemaslahatan sosial bertentangan dengan tujuan syariat yang menjaga jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama. Pernyataan bahwa satu-satunya kehidupan yang pasti adalah kehidupan sekarang adalah asumsi filosofis tertentu, bukan fakta mutlak. Dalam Islam, keyakinan terhadap kehidupan setelah mati bukan pelarian dari tanggung jawab dunia, melainkan fondasi moral agar manusia tidak sewenang-wenang dalam hidupnya. Karena itu, tidak benar bahwa ajaran Islam mendorong pengabaian dunia. Justru Islam memerintahkan umatnya untuk menjadi rahmat bagi semesta, membangun peradaban, menegakkan ilmu, dan menghadirkan keadilan. Apa yang kita kaji hari ini bukan sekadar rangkaian kata, bukan pula sekadar perdebatan gagasan. Ia adalah cermin. Cermin bagi akal kita, cermin bagi hati kita, dan cermin bagi langkah hidup kita. Ilmu yang tidak menggerakkan hati akan menjadi wacana kosong. Hati yang tidak dituntun ilmu akan mudah goyah, dan keyakinan yang tidak dirawat dengan akal sehat akan kehilangan arah. Maka mari kita pulang dari kajian ini, bukan hanya membawa catatan, tetapi membawa kesadaran. Bahwa menjadi manusia beriman adalah menjadi manusia yang berpikir, bersikap adil, dan berakhlak mulia. Semoga apa yang kita bahas hari ini menambah kejernihan cara pandang, menguatkan keimanan, serta menjadikan kita pribadi yang lebih tenang dalam menyikapi perbedaan dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Semoga Allah membimbing langkah kita, menjaga niat kita, dan menerima setiap ikhtiar kecil yang kita lakukan dalam mencari kebenaran. Amin. Teman-teman yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda mengikuti tayangan ini hingga akhir. Semoga apa yang telah kita bahas memberikan manfaat, menambah wawasan, serta membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.